contohnya ya, contoh penerapan taktik atau aturan kebijakan. Tadi ya, secara administrasi berarti tidak terlambat gitu ya, tidak terlambat potong, tidak terlambat menerbitkan faktur dan lain sebagainya. Terus kemudian yang lain, oh ya, ada lagi contoh misalkan memilih jenis pajak saat mendaftarkan NPWP. Tadi saya sudah sempat sampaikan, mungkin sekarang ya, kalau Bapak mau bikin CV atau PT, atau nanti bisa sampaikan ke notarisnya itu. Ya, karena biasanya kalau kita kan pengen mudah, ya udah NPWP sekalian bikin notaris gitu. Jadi kita nggak bikin NPWP sendiri. Mungkin bisa disampaikan, kita harus memilih apa nih? Apakah pakai UMKM atau tarif umum? Karena keduanya ada konsekuensi yang berbeda gitu ya. Yang paling mudah ya, kalau kita memilih UMKM, maka kan kena pajaknya dari omset. Maka dia tidak melihat apakah perusahaan untung atau rugi. Ketika kita sudah memilih UMKM, sebenarnya perusahaan kita rugi. Gitu ya. Maka dari segi pajak gimana kira-kira? Ya nggak hemat gitu ya. Tapi kalau kita sudah prediksi bahwa, oh saya 2 tahun, 3 tahun ini bakal rugi. Kenapa? Ya karena saya butuh investasi dulu. Mungkin penjualan saya juga belum bagus, tapi saya harus banyak keluar biaya untuk promosi dan sebagainya. Ya, mungkin pendapatan saya masih kecil. Nah, mungkin kita bisa memilih untuk tidak menggunakan tarif UMKM, tapi menggunakan tarif umum. Karena kalau tarif umum yang dilihat adalah dari sisi laba. Ya, labanya berapa baru dikenakan pajak gitu. Nah, adapun kita misalkan sudah prediksi di 3 tahun pertama itu rugi, ya bisa jadi kita memilih untuk dikenakan tarif umum aja gitu. Sehingga 3 tahun pertama tidak harus bayar pajak. Kenapa? Ya karena rugi. Tapi tadi misalkan kita salah strategi, kita sudah ambil UMKM, maka meskipun rugi kita tetap harus bayar pajak. Kenapa? Karena dikenakan dari omset. Oke, omset kita 1 miliar, tapi biaya kita 1,5 miliar. Jadi di situ ada rugi 500 juta rupiah. Ya. Kalau kita milih UMKM, ya, tarif UMKM, maka ya kita harus setorkan 1 miliar dari 0,5%, 50 juta ya. Jadi kita harus keluar uang tuh 50 juta untuk bayar pajak UMKM. Tapi kalau kita di awal sudah memilih untuk dikenakan tarif umum, maka tidak ada pembayaran pajak. Kenapa? Ya karena kita masih membukukan kerugian sebesar 500 juta rupiah. Seperti itu. Nah ini perlu strategi juga Bapak Ibu ya. Strategi atau perencanaan pajak yang baik ketika kita mau daftar NPWP. Terus kemudian yang ketiga, contoh ketiga adalah, nah Bapak dan Ibu kan punya usaha, ya, harus PKP atau enggak? Gitu. Kan kalau baru awal-awal kan mungkin omset masih kecil ya, masih di bawah 4,8. Kalau belum sampai 4,8 kan tidak ada kewajiban untuk menjadi PKP. Tapi boleh gitu ya, boleh untuk mendaftarkan diri menjadi PKP. Nah ini juga perlu planning. Misalnya gini, di awal Bapak Ibu harus beli banyak mesin, gitu ya. Mesin mungkin ya oke di tahun pertama kedua Bapak Ibu harus beli mesin, gitu ya, harus impor mesin, gitu ya. Nah kalau Bapak dan Ibu tidak memilih menjadi PKP dari awal, maka PPN masukan atas pembelian mesin itu tidak bisa dipakai, ya. Jadi hilang gitu ya, menjadi beban aja. Gitu. Artinya kemudian ya misalkan di tahun ketiga Bapak Ibu sudah jualan, atau penjualan yang sungguh bagus, artinya pembelian mesin tadi ya, pajak masukannya, pajak yang waktu kita beli mesin tadi tidak bisa kita jadikan sebagai pengurang PPN pada saat nanti kita sudah jualan. Ya, misalkan tadi ya, setahun 2 tahun pertama Bapak Ibu tidak memilih menjadi PKP gitu ya. Tahun ketiga ternyata Bapak Ibu omsetnya sudah lebih dari 5 miliar atau 4,8. Maka di situ Ibu dan Bapak dan Ibu harus menjadi PKP, maka penjualannya harus dikenakan PPN 10%. Ya sudah, baru PKP di tahun ketiga. Berarti pembelian di tahun pertama dan kedua, PPN-nya tidak bisa di. Oke. Memang nanti ada sih beberapa pengecualian nih. Sesuai dengan undang-undang yang terbaru memungkinkan ada yang dipakai. Tapi kalau misalkan di awal Bapak dan Ibu sudah planning, wah di tahun ketiga saya sudah bisa jualan dengan omset 10 miliar gitu. Maka bisa jadi Bapak dan Ibu di awal sudah PKP sehingga pajak masukan atas pembelian barang-barang modal tadi, mesin, kemudian bahan baku dan sebagainya bisa Bapak Ibu simpan. Nanti tahun ketiga sudah ada penjualan,
Nah, simpanan itu bisa dipakai untuk menjadi pengurang pajak. Jadi pajak itu PPN. 10 miliar berarti 1 miliar, PPN-nya 1 miliar. Nah, lumayan. Tadi Bapak Ibu beli mesin 2 miliar misalkan, nah ada pengurang 200 juta situ. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang lain adalah memilih apakah dipotong atau ditanggung perusahaan. Ini biasanya terjadi ketika kita punya karyawan ya. Karyawannya kebetulan semuanya sudah lebih dari PTKP. Nah, pajaknya siapa yang nanggung? Ditanggung si karyawan ataukah perusahaan? Tentu ini akan menjadi akan me, apa, akan mempunyai konsekuensi perpajakan juga. Ya, ketika di awal sudah ada perjanjian gitu ya dengan karyawan bahwa pajak dipotong, ya Bapak dan Ibu ya keluar uangnya segitu aja. Misalnya gaji 10 juta, ngasih gaji ke karyawan 10 juta, ketika perjanjiannya adalah Bapak Ibu potong dari gaji itu PPh-nya, ya maka Bapak dan Ibu keluar uangnya tetap 10 juta. Karena pajak yang menanggung adalah si karyawan. Artinya si karyawan akan menerima gaji tidak full 10 juta tapi dikurangi PPh. Tapi ketika di awal Bapak Ibu mau menanggung pajaknya, gitu ya, berarti kan ada beban pajak di situ. Nah, itu menjadi konsekuensi pajak yang Bapak Ibu juga harus perhatikan ketika memilih untuk tadi ya dipotong atau ditanggung oleh perusahaan. Atau misalkan Bapak Ibunya, ya udah saya terkait dengan pemberian imbalan, bisa cash ataupun natura itu juga menjadi karena ada beberapa saya pernah mengalami ada beberapa perusahaan yang memberikan juga natura. Natura itu ini fasilitas atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Ada perusahaan yang ngasih fasilitas kepada karyawannya misalkan dalam bentuk kendaraan atau rumah dinas gitu ya. Fasilitas artinya perusahaan perusahaan memberikan tidak memberikan tidak tidak ngasih cash gitu ya. Tapi dikasih mobil, dikasih rumah gitu. Ini akan berbeda ketika dikasih tunjangan mobil atau dikasih tunjangan rumah gitu. Dikasih lebihan duit gitu ya. Nah, ini akan ada timbul aspek pajak yang berbeda. Nah, ini akan berpengaruh kepada perencanaan pajak kita ke depan. Ini kan juga akan melihat berapa pajak yang akan dikeluarkan terkait dengan pemilihan tadi, apakah ngasih duit cash kepada si karyawan ataukah ngasih duit gaji plus ngasih fasilitas kepada si karyawan. Oke. Oke, yang terakhir ya, mungkin yang terakhir ini terkait dengan perubahan aturan ya. Memang kita pahami di Indonesia eh, sering peraturan pajak itu sering kali berubah ya, berubah baik dari sisi administrasi, baik dari sisi tarif maupun dari kebijakannya secara umum gitu ya. Nah, artinya ini juga akan mempengaruhi perjalanan bisnis dari Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi ketika kita tidak update peraturan pajak, bisa jadi gitu ya akan timbul beban pajak di kemudian hari yang tidak kita perkirakan karena kita tidak update gitu ya. Nah, contohnya sekarang terkait dengan yang terbaru ya, mungkin Bapak dan Ibu sering baca juga di berita terkait dengan perhitungan PPh 21 ya, sekarang menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Nah, kemarin ramai terkait dengan PPh 21 atas THR. Ya, karena dengan TER ini maka penghasilan harus digabung kemudian dikalikan dengan tarif efektif. Ya, itu lapisannya sangat banyak. Nah, yang terjadi adalah potongan pajak menjadi sangat besar. Nah, ketika kita diantisipasi terhadap aturan baru seperti ini, ya, maka ini bisa menjadi beban pajak kita di kemudian hari. Kenapa? Kita nggak antisipasi, ternyata waktu kita ngitung pajak di ibu pot, kita harus bayar pajak gede. Dan ternyata selama ini pajak ditanggung oleh perusahaan. Maka ya konsekuensinya cash flow perusahaan harus banyak terkurangi dengan perubahan aturan. Kemudian aturan terbaru lainnya adalah terkait dengan NPWP atau NIK. NPWP sama dengan NIK. Mereka seperti diundur ya, tadinya 1 Januari 2024, kemudian diundur ke Juli tahun 2024. Konsekuensinya apa ketika NIK menjadi NPWP? Artinya ya kita harus tertib dari sisi
perpajakan, potong-potongan dan lain sebagainya gitu ya. Eh, Kalau Bapak dan Ibu sudah buka aplikasi iBookpot itu, ya kita tidak bisa menginput pegawai, baik itu pegawai tetap maupun tidak tetap maupun bukan pegawai, tenaga ahli, tanpa ada NPP atau NIK. Jadi pilihannya dua-dua itu aja gitu. Jadi kalau kita nggak input NPP berarti harus kita input NIK. Ini perjalanan menuju kewajiban menuju nomor NIK sama dengan NPP ya. Ya sekarang pun sudah berlaku. Artinya ketika kita tidak bisa dapatkan NPP dan NIK, maka kita tidak bisa melaporkan PP pasal 21. Ini juga mempunyai konsekuensi pajak yang nanti akan kita tanggung di kemudian hari. Gitu ya. Karena kita tidak bisa melaporkan pajak sesuai dengan apa yang terjadi di usaha kita. Ya, ya ini strategi ya harus segera menyesuaikan gitu ya. Terhadap ketentuan pajak yang berlaku atau yang baru berlaku itu. Gitu. Jadi kalau yang kemarin misalkan di tadi ya PPh 21 perhitungan menggunakan tarif efektif itu kan berlaku 1 Januari tahun 2024. Aturan itu baru finalnya baru dilakukan di bulan Desember 2023. Artinya tidak mempunyai banyak waktu untuk menyesuaikan. Nah ini kalau kita tidak bisa update dari awal, tidak bisa menyesuaikan dari awal, yang terjadi adalah ya tadi kita akan terugikan dengan sendirinya ya. Mungkin seperti itu Mbak Arina yang bisa sampaikan pada pagi hari ini materinya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi lagi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ari untuk materinya di pagi hari ini ya Pak ya. Jadi baik, terima kasih Pak untuk materinya di hari ini. Jadi memang kalau untuk kerjasama bisnis ini kan ada beberapa jenisnya ya Pak ya yang perlu kita perhatiin gitu. Dan juga dari kewajiban perpajakannya, seperti itu Pak. Nah di kolom chat ini Pak ada beberapa peserta yang bertanya nih Pak. Saya langsung izin share screen aja ya Pak ya. Oh ya boleh saya tutup. Ya. Baik Pak, pertama ini ada pertanyaan dari Kak Wahid Pak. Pertanyaan saya singkat dan padat, Pak. Apabila perusahaan mengalami suatu masalah keuangan dan mengalami kredit macet, apakah tetap membayar kewajiban membayar pajaknya SPT tahunan usahanya? Seperti itu, Pak. Ya, baik. Saya langsung jawab aja ya. Untuk yang pertanyaan pertama. Nah, berarti kan ini perusahaan sudah jalan ya. Sudah jalan, tapi terkendala terkait dengan kredit macet. Gitu. Nah, yang saya pahami dan kemudian juga ini terjadi dalam praktiknya, itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi pajak, harus dibayarkan. Ya, kredit itu menjadi permasalahan tersendiri. Jadi eh, tidak apa ya, tidak berhubungan secara langsung gitu. Bahkan kadang-kadang ya kita sampaikan bahwa kita sudah ada masalah keuangan pun ya, pajak akan minta didahulukan. Ya udah, bolehlah dicicil atau gimana. Ya memang nanti ada wajib kebijakan sendiri sih di KPP ya terkait dengan hal ini. Tapi kalau ini pertanyaan ini ya itu dua hal yang berbeda sih Pak. Jadi biasanya gitu tetap pajak harus tetap distorin gitu ya, harus tetap dilaporin, terus kemudian kalau ada laba ya harus store gitu ya. Bahkan sekarang kan gitu ya, kita belum bisa lapor pajak kalau belum store gitu. Karena kita harus input NTPN, pembayaran pajak di SPT kita. Seperti itu sih Pak. Berarti tetap ini ya, Pak ya. Tetap Ya, dilaporkan juga ya, Pak. tetap harus Dari laporin. Betul. Kak Wahid, mungkin ada tanggapan kembali Kak? Bisa dinyalakan audionya sekaligus open cam nih kita. Oke, mungkin bisa oke, sudah cukup jelas sekali ya Pak Wahid ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak ya dari Kak Putra Dito. Jadi ada 3 pertanyaan nih Pak dari Kak Putra. Yang pertama, PT menyewa tempat dan alat milik WOP dari sekian persen dari omset kotor penjualan setiap bulan yang dibayar PT ke WOP setiap bulanan cukup dengan tarif PPh 23 dan 4 ayat 2.
Jika seperti ini disebut kerjasama apa di mata perpajakan Pak atau di KKP seperti itu? Oke, langsung saya jawab yang nomor satu ya. Hmm. Ya kalau sini sih sebenarnya kerjasama sewa menyewa aja sih Pak. Ya, jadi tidak ada kerjasama secara khusus ya. Dan kewajiban pajak tadi ya untuk sewa tempat akan dikenakan PP pasal 42. Ya sudah betul sih Pak. Ya, ini untuk sewa tempat, kemudian untuk sewa alat dikenakan PP pasal 23. Ya betul. Ya sudah sesuai gitu ya terkait dengan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau kerjasama apa ini lebih ke apa kerjasama sewa menyewa gitu. Oh, baik, Bukan berarti partneran memang ya, berarti kan bukan partneran ya. Jadi bukan. Tapi di sini ada ini ya, sekian persen dari omset kotor penjualan setiap bulan. Oh gitu ya. Oke, mungkin gini. Sorry, saya tidak terlalu konsen di sini. Di PT menyewa tempat dan alat milik BP dengan. Oh berarti fee yang dibayarkan terkait sewa menyewa ini adalah mungkin ini kerjasama ini ya Pak ya. Lebih ke kerjasama semacam itu ya, apa investasi gitu Pak ya. Jadi ada perusahaan atau orang lain BOP ini eh, menyewakan ke PT Bapak, kemudian pembayaran Bapak itu dilihat dari persentase. Berarti nilainya akan berubah-ubah setiap bulan tergantung dengan berapa yang Bapak dapat omsetnya. Nah, ini memang perlu dijelaskan ya terkait dengan persentase berapa sewa tempatnya dan berapa alatnya karena konsekuensinya pajaknya berbeda itu Pak. Ya, PPh pasal 23 2%, sedangkan PPh pasal 2 adalah sebesar 10%. Gitu ya. Nah, ini mungkin porsinya harus juga, kalau saya sih pernah juga ketemu model seperti ini, memang nanti akan terbreakdown lagi Pak ya. Misalkan tadi bagi hasilnya 10% dari omset misalnya. Nah, dari 10% ini akan terbagi dua, berapa persentase terkait sewa tempat dan berapa persentase terkait dengan sewa alat gitu Pak ya. Nah, itu memang harus, kalau bisa sih itu juga akan tercantumkan dalam perjanjian sehingga nanti kewajiban perpajakannya juga clear. Dan nanti ketika ada timbul masalah di pajak, misalkan ada SP2DK terkait dengan pertanyaan kenapa ini nilai sewanya berubah-ubah. Nah, di perjanjian sudah tercantum sehingga tidak muncul apa ya istilahnya perbedaan persepsi. Karena kalau saya lihat ya, misalkan di sini tidak ada perjanjian, khawatirnya ya persepsinya dari pihak pajak justru melihat ini lebih banyak porsi sewanya. Ya, kalau sewa tempatnya lebih besar kan otomatis pajaknya lebih besar 70% dari yang seharusnya. Itu sih Pak. Oke, kerjasamanya itu sih Pak lebih ke apa investasi berupa alat Pak. Saya lihat sini. Partnership dalam alat. Jadi si investor ini istilahnya apa invest berupa alat kepada Bapak dan berapa bagi hasil yang diterima berdasarkan persentase omset. Coba. Oke, nomor dua, transaksi kerjasama awal terhadap transaksi fee manajemen dari BOP ke PT. Apakah wajib pengeluaran PPh? Ya, fee manajemen masuk Pak. Ya, fee manajemen ini masuk dalam objek PPh pasal 23. Bapak bisa lihat di Undang-Undang PPh pasal 23 dan harus kita pahami untuk fee management ini harus ada produknya Pak. Ya. Jadi bentuknya apa gitu. Fee management itu dalam bentuk apa? Produknya bisa dalam bentuk misalkan ada minute of meeting misalkan atau ada korespondensi terkait dengan jasa manajemen itu atau mungkin reportnya cukup ya. Karena dalam praktiknya ketika kita misalkan di pemeriksaan itu ada aturannya saya lupa nomor berapa. Memang harus ada produknya Pak. Jangan sampai ketika kita sampaikan ada fee management di sini tidak ada produknya. Artinya bisa jadi pajak akan melihat ini maaf ya dianggap sebagai akal-akalan gitu untuk menarik apa tadi laba gitu. Karena memang kalau kita perhatiin dalam praktek di lapangan ya, banyak cara untuk menarik laba. Salah satunya adalah fee management atau manajemen fee gitu ya, untuk menghindari pajak dividen yang tinggi.
maka dikenakan fee management sehingga hanya dikenakan 2%. Gitu. Seperti itu sih Pak terkait dengan nomor 2 dan nomor 3. Saya bacain aja ya Pak ya. Segala bentuk pengadaan alat baru, perbaikan yang dimiliki WOP, pembelian tersebut selalu melalui cash flow agar menjadi piutang, bukan. Oke, saya mungkin segala bentuk pengadaan alat baru, berarti beli ya, atau perbaikan yang dimiliki WOP, pembelian tersebut selalu melalui cash flow PT, jadi dikeluarkan oleh PT, dan lalu reimburse dipotong atau sewa. Oke, oh berarti ini reimburse ya, jadi gini, yang saya pahami mungkin lebih ke perbaikan ya, perbaikan alat baru perbaikan. Oke. Maka harus dipastikan bahwa kalau reimbursement harus dipastikan bahwa invoice ya ataupun dokumen terhadap pembelian barang itu atau dokumen terhadap perjanjian perbaikan itu atas nama WOP, Pak. Ya, ya, jadi harus dipastikan bahwa dokumen terkait dengan pembelian itu, misalkan faktur pajak atau invoice, atau kalau perbaikan di situ ada invoice, kemudian ada eh, apa dokumen-dokumen terkait dengan pembelian spare part misalkan harus diatasnamakan WOP ya. Jadi bukan atas nama PT. Jadi yang nanti dokumen karena akan kita reimburse kan ya. Jadi PT akan ngeluarin uang ke si vendor itu ya, penjual. Kemudian uang ini kan akan direimburse. Nah, reimburse-nya dengan tata cara pemotongan sewa tadi Pak ya. Pemotongan biaya sewa tadi bagi hasil sewa tadi. Ya, maka harus dipastikan karena kalau misalkan dokumen ini tidak ada ya maka proses reimbursement ini dianggap eh, tidak terjadi sehingga konsekuensinya misalkan nanti ada pemeriksaan alat ini dianggap milik Bapak yang tidak dilaporkan dalam SPT. Jadi konsekuensinya pada nanti dianggap SPT Bapak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena dokumen pembeliannya atas nama PT Bapak. Gitu sih Pak. Dan kalau sudah terjadi mungkin harus segera dilakukan perbaikan Pak terkait dengan dokumen pendukung tadi ya pembelian alat tadi. Sehingga Oh, antara dokumen dan proses dalam laporan keuangan yang saya sebutkan tadi bisa sama atau selaras gitu Pak. Itu Pak. maaf Oke. Pak, saya biar lebih jelas buat saya. Iya. Eh, Berarti kalau semisal sudah terlanjur atas nama PT atau dalam operasional kan kita tidak bisa Hmm. menghapus secara langsung ya Pak Iya. terkait ini gitu kan Pak. Iya. Itu kalau semisal udah pembelian atas nama PT lalu diserahkan kita menagih. Nah, sifat itu apakah memang kita penjualan aset dari kita diwajibkan PPN atau bagaimana Pak ya? Kita lapor PPN atau Oke. enggak? Ini kalau Wal misalkan oke Pak. Kalau tapi waktu beli Bapak kreditin nggak? Aku udah Gimana Pak? kreditin Pak. Waktu Oh, Bapak beli tadi Bapak kreditin nggak? enggak Pak, selalu tunai sih karena Oh enggak. sifatnya Oke. kita memang diberikan langsung ke pemilik WOP tersebut. Oke. Ya oke Pak. Oke. Kalau misalkan nanti timbul ada seakan pelepasan aset, memang akan timbul PPN sih Pak. Jadi misalkan di laporan keuangan dianggap ada pelepasan aset, ya maka itu akan timbul konsekuensi PPN di situ, Pak. Berarti Bapak udah PKP ya untuk PPN. Eh, Kalau semisal saya mencantumkan di dalam akuntansinya Hmm. itu piutang gitu Pak, tidak mencatat Ya, dalam persediaan atau aset, oke. oke. Ya, oke. Oke, Pak. Ya, kalau mungkin kalau di piutang masih bisa sih, Pak. Tidak dianggap sebagai penjualan. Tapi saran saya sih memang harus dibikin misalnya surat pernyataan kedua belah pihak bahwa memang aset ini miliknya WOP bukan milik PT dan WOP dan PT hanya
istilahnya nalangin dulu gitu Pak ya. Nah, ini Iya mungkin benar Pak. harus ya. Mungkin itu sih Pak solusinya Oke, Pak. Jadi baik. Terima untuk kasih Pak. kedepannya mungkin perlu di planning juga nih Pak Iya itu Pak benar. terkait dokumen Karena Pak. sifatnya sering sih Pak. Ya ya siap Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Arianto. Ya sama-sama Pak. Baik, terima kasih Kak Putra. Semoga tadi pertanyaannya bisa sangat terjawab ya Kak ya. Lalu Pak Aris, selanjutnya ada Mm-mm. pertanyaan kembali Pak. Mm-mm. Oke, dari Kak Ratih Ristiana. Untuk pertanyaannya, apabila perusahaan dapat SP2DK dan memiliki lebih bayar dalam PPh 23 dan kurang bayar PPN. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengajukan kompensasi LB dari PPh 23 itu ke kurang bayar PPN tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, SP2DK. SP2DK ya. Kita memiliki lebih bayar. Ini SP2DK kita nggak bicara pemeriksaan berarti ya. Mungkin saya akan pastikan itu dulu. Kalau SP2DK ya, berarti kan tidak ada produk SKP. Tidak ada produk SKP sehingga kita tidak bisa mengoffset itu secara langsung. Memang kalau di pemeriksaan, kemudian ada SKP, salah satu lebih bayar, salah satu kurang bayar, itu bisa langsung di offset. Kalau pemeriksaan. Nah, ya kalau ini kasusnya adalah SP2DK, yang kita bisa lakukan adalah PBK, pindah buku. Jadi kelebihan bayar pasal 23 tadi, kita lakukan pindah buku, kita ajukan pindah buku. Nah, pindah bukunya kita ditujukan atau digunakan untuk pembayaran kekurangan PPN tadi. Jadi kalau pertanyaan mengajukan kompensasi tidak bisa, ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah melakukan pindah buku. Itu sih. Karena memang di SPT 23 memang juga tidak ada pilihan kompensasi. Dan yang saya tahu seperti itu. Kalau sudah SKP, nah kalau SKP bisa. Jadi misalkan tahun 2020 ya, sama-sama diperiksa. Kemudian hasil pemeriksaan PPh 23-nya SKP LB, kemudian PPh-nya SKP KB. Nah, itu bisa langsung di-offset. Kita bisa sampaikan ke pemeriksa, atau biasanya juga otomatis sih, langsung di-offset. Jadi kita hanya membayar kekurangannya. Ya, atau misalkan LB apa PPN-nya kurang bayarnya lebih kecil dibandingkan LB-nya, maka yang kita terima LB-nya akan lebih kecil gitu ya, karena sudah ter-offset dengan PPN tadi. Gitu. Itu Mbak. Nanti. Oke, sama-sama menjelaskan. Oke. Ya, Oke. semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak Ratih. Baik, Pak, Hmm. selanjutnya juga ada pertanyaan dari Kak Renti Senteri. Apakah jika di perusahaan kita ada WLN, pajaknya Hmm. tetap sama seperti WNI atau bagaimana nih, Pak? Oke, WLN wajib pajak luar negeri, warga luar negeri ya. Pertama kita harus pastikan dulu statusnya sebagai apa. Apakah dia sebagai pegawai tetap atau bukan pegawai. Ya, bukan pegawai artinya memang tidak menetap, misalkan kalau konsultan, ya, ataukah bisa jadi nggak tinggal di sini. Ada juga seperti itu ya. Kalau misalkan dia statusnya sebagai pegawai tetap, ya, tetap, ya, artinya dia daily ada di perusahaan, terus kemudian juga absen setiap hari, ya sama dengan karyawan yang lain, maka kewajiban perpajakannya sama terkait dengan PPh pasal 21, Natura dan sebagainya. Kecuali mungkin di tahun pertama. Oke. Atau mungkin tahun pertama. Tahun pertama misalkan dia masuknya di bulan tengah-tengah bulan. Let's say misalkan di bulan April ataupun Juli misalnya. Dia baru masuk WNA tersebut ya. Maka ada sedikit perbedaan dengan PPh 21 yang lain, yaitu harus disetahunkan. Jadi perhitungannya beda di tahun pertama, tapi nanti tahun kedua, tahun ketiga sama. Ya, tidak ada perbedaan terkait dengan perhitungan PPh pasal 21. Itu jika statusnya adalah sebagai pegawai tetap, atau pegawainya si rutin ya, pegawai tetapnya si perusahaan. Tapi kalau dia sebagai konsultan, nah ini kita harus pastikan terkait dengan apa
apa istilahnya, mungkin pernah dengar namanya COD ya. Nah, akan dilihat ya, COD itu ini apa, surat keterangan domisili si WNA tersebut. Ya, dia warga mana, terus kemudian apakah di sini sudah melewati tes atau belum. Nah, itu nanti ada perbedaan. Karena bisa jadi ketika dia statusnya sebagai subjek pajak luar negeri, maka ketika dia tidak bisa menyampaikan COD atau SKD tersebut, potongan pajaknya flat 20%. Kalau pegawai kan ada ya, dikurangi PTKP, kemudian dikalikan tarif pasal 17. Tapi kalau misalkan dia statusnya WNA, kemudian di Indonesia juga bukan sebagai subjek pajak dalam negeri, ya misalkan dari TMTS-nya dia baru datang ke Indonesia 10 hari gitu ya, ya maka pengenaan pajaknya bisa berbeda, yaitu dikenakan PP pasal 26 sebesar 20%. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.